Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang penyakit menular seksual atau PMS. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Alam Nur Hidayatullah, Amalia Dahlia, Cynthia Gladys, Efsa Duyanti, Hafida Sekar Arum, Muhammad Rizky, dan Nihayatul Zain. Pengertian penyakit menular seksual atau PMS adalah penyakit yang dapat menular melalui hubungan seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Dapat ditularkan oleh pasangan melalui aktivitas seksual yang melibatkan vagina, penis, anus, atau mulut. Penyebab infeksi. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti bakteri Treponema pallidum, penyebab sifilis, Human Immunodeficiency Virus atau HIV, penyebab AIDS, dan sebagainya. Virus dan bakteri ini dapat menyebar kepada orang yang memiliki aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, memiliki lebih dari satu pasangan seksual, misalnya berganti-ganti pasangan. Yang kedua, berhubungan seks dengan orang yang memiliki banyak pasangan seksual. Yang ketiga, tidak menggunakan kondom ketika berhubungan intim. Yang keempat, memakai jarum suntik bergantian atau tidak steril, misalnya saat memakai obat-obatan terlarang atau saat membuat tato. Kelima, saling meminjamkan barang-barang pribadi, misalnya sikat gigi, alat cukur, handuk, dan lainnya. Dan yang terakhir, memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial. Gejala penyakit menular seksual. Yang pertama, alat kelamin mengeluarkan cairan. Gejala ini lebih sering terjadi pada pria, yaitu Mr. P mengeluarkan zat atau cairan asing yang tidak normal. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Pada pengidap pria, rasa sakit atau panas saat buang air kecil juga disertai dengan keluarnya nanah kental berwarna kuning hijau dari mulut saluran kencing. Yang ketiga, alat kelamin terasa gatal atau panas pada wanita. Namun, gejala ini juga bisa disebabkan karena masalah kesehatan lainnya seperti iritasi atau infeksi jamur. Yang keempat, keputihan yang tidak normal, seperti keputihan dalam jumlah yang banyak, berbau amis dan berwarna putih kehijauan, kuning, dan terdapat bercak darah. Yang kelima, nyeri saat berhubungan seks. Rasa sakit normal dialami oleh wanita yang baru pertama kali berhubungan intim, namun harus diwaspadai bila rasa nyeri tersebut bertambah buruk atau timbul setelah berganti pasangan seksual. Pada pria, penyakit menular seksual bisa menyebabkan rasa sakit saat ejakulasi. Yang keenam, terdapat kutil atau memar. Di sekitar mulut atau area kelamin, meskipun kutil atau benjolan sudah hilang, kamu tetap disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter karena kamu masih berpotensi memiliki virus di dalam darah dan dapat menularkan infeksi. Cara mengatasi agar tidak tertular. Yang pertama, hindari berganti-ganti pasangan. Hindari pula berhubungan seksual dengan orang yang suka berganti pasangan atau justru tidak diketahui riwayat seksualnya, karena dapat meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual. Yang kedua, gunakan kondom saat berhubungan seks, baik vaginal, anal, atau oral. Yang ketiga, hindari konsumsi minuman beralkohol dan narkoba. Saat berada di bawah pengaruh narkoba dan alkohol, perilaku seseorang akan sulit dikendalikan sehingga beresiko tinggi melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Yang keempat, lakukan sunat. Sunat pada laki-laki terbukti dapat mengurangi risiko terkena penyakit HIV dari hubungan seksual sebanyak 60% dan dapat mencegah penyakit menular seksual lainnya seperti herpes genital dan infeksi HPV. Yang kelima, lakukan vaksinasi. Beberapa penyakit menular seksual dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi seperti vaksin hepatitis B dan vaksin HPV. Lalu, ada cara untuk mengobati penyakit menular seksual yaitu dengan antibiotik bila disebabkan oleh bakteri, dan jika disebabkan oleh virus bisa dilakukan dengan terapi secara teratur dengan obat antivirus. Kemudian selanjutnya ada peran diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Peran dari diri sendiri, yang pertama itu memperkuat sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat, seperti konsumsi sayuran dan buah-buahan tinggi, vitamin C atau D atau E, rutin berolahraga, dan pola hidup yang teratur.
kemudian menghindari pergaulan bebas dan bersikap setia dengan pasangan sah atau menikah, kemudian berusaha untuk selalu menjaga kebersihan alat reproduksi, kemudian memastikan jarum suntik yang kita pakai steril dan tidak pernah dipakai oleh orang yang mengidap PMS, kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bila termasuk aktif secara seksual dan terindikasi melakukan hubungan seks tidak aman. Kemudian peran dari keluarga yang pertama itu mengadakan pemeriksaan donor darah sehingga darah akan terbebas dari HIV/AIDS. Yang kedua, penyuluhan atau edukasi yang intensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS, PMS sangat penting, dan juga hindari seks bebas dan narkoba. Yang ketiga, meningkatkan perhatian dan kasih sayang kepada anak sebagai wujud dari fungsi biologis dan perlindungan. Kemudian peran dari masyarakat yang pertama, masyarakat dapat melakukan penyebaran informasi kesehatan reproduksi. Yang kedua, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual. Yang ketiga, memberitahukan akan arti pentingnya pencegahan PMS. Yang keempat, memberikan kesadaran akan arti pentingnya sikap setia. Yang kelima, memberikan kesadaran akibat bila berganti-ganti pasangan. Macam-macam penyakit menular seksual. 1. Sifilis atau raja singa, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Yang kedua, gonore atau kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Yang ketiga, human papillomavirus atau HPV, disebabkan oleh virus HPV. Virus HPV ini dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. HPV terjadi karena melakukan kontak langsung atau berhubungan seksual dengan penderita. Yang keempat ada infeksi HIV, disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa pengaman, berbagai penggunaan alat suntik. Yang kelima, chlamydia, disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita menyerang leher rahim, pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. Yang keenam, trichomoniasis, disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Bisa menimbulkan keputihan pada wanita. Seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Macam-macam penyakit menular seksual yang lainnya itu ada hepatitis B dan hepatitis C, disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita, bisa juga melalui hubungan seksual. Selanjutnya ada tinea seluris, disebabkan oleh jamur, menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan juga bokong. Ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya melalui kontak langsung dengan penderita. Yang selanjutnya ada herpes genital. Ini disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung. Selanjutnya ada kandidiasis, disebabkan oleh jamur kandida, ditandai dengan lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Nah, yang terakhir ada granuloma inguinal, disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis, ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, anus, ataupun di skrotum. Nah, sekian pembahasan dari kami mengenai penyakit menular seksual. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat diambil pelajaran dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.